Lalu, Victoria berkata lagi, apakah kamu tahu? Karena kau pikir aku menyalahkan guru, oke, maka aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan, karena guru memberi kita 2 pil yang bisa memakan waktu 500 tahun, mengapa kita tidak meminum pilnya bersama-sama, dan sejak saat itu menikah dan menjalani kehidupan yang baik selama 500 tahun. Louis berkata dengan wajah dingin, Victoria, sejak Ibu Isyana meninggal, aku bersumpah tidak akan melanjutkan dengan wanita lain dalam hidup ini. Dalam kehidupan ini, selain melawan musuh dan memulihkan negara, aku hanya punya satu keinginan, yaitu merawat Isyana dengan baik. Meskipun obat mujarab dapat membantuku hidup selama 500 tahun, aku tidak tahu bagaimana meminumnya. Aku tidak bisa hidup untuk melihat Isyana menjadi tua dan mati. Jika kamu ingin hidup selama 500 tahun, kamu bisa hidup sendiri. Victoria menggertakkan giginya dan bertanya, Senior, aku sudah membicarakan hal ini, dan kamu masih tidak ingin menikah denganku. Louis mengangguk, aku berkata, dalam hidup ini, aku tidak akan melanjutkan. Victoria bertanya kepadanya, lalu pilmu bagaimana dengan obatnya? Apakah kamu tidak benar-benar berencana untuk mengambilnya? Louis mengangguk lagi, pil abadi ini akan membuat seorang ayah melihat putrinya menjadi tua dan putri-putrinya menjadi tua. Ramuan jenis ini tidak ada bedanya dengan racun bagiku, jadi aku tidak akan memakannya. Oke, Victoria berkata dengan dingin, karena senior tidak menyukai ramuan ini dan tidak mau meminumnya, aku akan meminumnya. Jika aku dapat menemukan suami yang baik, aku dapat tinggal bersamanya sampai usia 500 tahun dan menikmati kejayaan dunia ini. Victoria berkata lagi, benar. Ada juga cincin yang Tuan berikan padamu. Karena kamu tidak memiliki semangat juang, tidak ada gunanya kamu menyimpan cincin ini. Kenapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Selama kau memberiku 2 hal ini, aku akan segera meninggalkan pegunungan ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mengikuti jalanmu sendiri, dan aku akan menyeberangi jembatan satu papanku. Dalam hidup ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Louis menggelengkan kepalanya, melihat ke kejauhan, dan bergumam, alasan mengapa evergreen pill seperti arsenik bagiku adalah karena aku masih memiliki anak perempuan bernama Isyana. Tapi Isyana baru berusia 17 tahun, dan dia belum menikah. Setelah aku menunjukkan bakti kepada tuanku selama 3 tahun, aku akan memberinya obat mujarab ini agar dia bisa menjalani kehidupan yang baik selama 500 tahun. Victoria berdiri di belakang Louis dengan urat biru naik. Dia diam-diam meletakkan satu tangan di pinggangnya, dan berkata dengan suara dingin, Kakak senior, kamu benar-benar menghancurkan hatiku. Aku telah menjalani kehidupan yang begitu besar. Banyak talenta muda ingin menikah denganku, tetapi kamu adalah satu-satunya yang tidak akan menikahiku dari awal sampai akhir. Di mataku, hari ini kamu telah menghancurkan hatiku begitu banyak. Bagaimana aku bisa hidup dengan baik selama 400 tahun yang tersisa? Setelah itu, tanpa menunggu Louis bereaksi, dia segera mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang lunak itu segera menjadi sangat keras. Segera, dia menusukkan pedang lunak itu ke Louis dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengejar punggung, Louis tidak pernah bermimpi bahwa Victoria, yang berada di sisinya dan mengelilinginya sepanjang hari, dan diperlakukan sebagai adik perempuan olehnya, dan akan menyerangnya di belakang punggungnya. Dia hanya merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan dia tidak bisa tidak memikirkan putri yang dia pikirkan. Segera setelah itu, matanya menjadi gelap, dan orang itu langsung menghilang dari pegunungan. Ketika Victoria berpikir bahwa Louis pasti akan mati jika dipukul dengan sekuat tenaga, Louis langsung menghilang di hadapannya tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah pedang yang menggantung dan darah menetes darinya. Setetes demi setetes, Louis menghilang dalam sekejap, yang membuat Victoria sangat terkejut.
Dia tidak tahu mengapa Louis menghilang begitu saja pada awalnya, tapi setelah beberapa saat terheran-heran, dia menyadari bahwa dia pasti telah diteleportasi ke tempat lain oleh cincin itu. Ini membuatnya mengaum dengan marah, dan menggertakkan giginya. "Orang tua, kamu sangat bias. Kau mengatakan bahwa Louis dan aku tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisanmu, tapi kamu memberinya senjata ajaib yang bisa berteleportasi. Kenapa aku tidak bisa memilikinya? Mengapa? Katakan, katakan." Gua tempat Surya Puja dibubarkan dan Louis yang terluka parah menghilang, hanya menyisakan Victoria dan raungan histerisnya yang bergema di lembah. Setelah sekian lama, Victoria menyeka darah di pedang lembut itu tanpa ekspresi, memasukkan pedang lunak itu kembali ke pinggangnya, dan berkata dengan dingin, "Louis, setelah hari ini, kamu dan aku akan menjadi musuh bebuyutan." Setelah mengatakan itu, dia tidak menoleh ke belakang dan berjalan menuruni gunung dengan kecepatan tetap. Lebih dari 10 hari kemudian, ketika dia bergegas kembali tanpa henti, dia menyadari bahwa Louis telah terkubur di dalam tanah, dan putri kesayangannya, Isyana, juga menghilang tanpa jejak. Victoria menggali makam Louis, menegaskan bahwa dia sudah mati, dan agar cincin itu tidak terkubur bersamanya, dia mulai menjalin hubungan cinta jangka panjang dengan Isyana. 300 tahun pengejaran. Karena dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa cincin itu dapat menteleportasi orang ribuan mil jauhnya pada saat kritis dalam hidup. Jadi dia telah menekankan kepada mereka yang bertugas memburu Isyana selama bertahun-tahun bahwa Isyana harus ditangkap hidup-hidup dan tidak boleh dibunuh. Namun, setelah bertahun-tahun, dia masih gagal menangkap punggungnya. Kejadian ini membuat Victoria sangat marah. Setelah beberapa saat, dia yang berada di kediaman Black Mamba, perlahan-lahan menarik pikirannya. Melihat ke belakang pada tahun-tahun itu, hatinya masih kesal. Dalam 300 tahun terakhir, selain memburu Isyana, dia juga telah mencari warisan yang ditinggalkan oleh tuannya. Tapi selama bertahun-tahun, dia belum menemukan petunjuk apapun. Lebih dari 20 tahun yang lalu, pasangan muda memasuki gunung itu dengan petunjuk yang tidak sengaja mereka temukan di luar negeri. Victoria selalu curiga bahwa mereka mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh tuannya, tapi tebakan ini tidak pernah dikonfirmasi. Dan selama lebih dari 20 tahun, dia telah mencoba untuk mengkonfirmasi dugaannya, tapi dia telah menghabiskan segala cara, dan masih tidak bisa mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Sekarang, keturunan guru yang lain tiba-tiba mengungkapkan identitasnya dan menggunakan potret guru sebagai peringatan kepadanya, yang membuatnya merasakan krisis dan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia tidak berani pergi ke Jakarta untuk menemukan warisan latihan gurunya selama ribuan tahun, dia memutuskan untuk pergi ke gunung itu lagi. Dia selalu sangat berhati-hati dan tidak berani langsung pergi ke Indonesia pada waktu bersamaan. Villa pemandian air panas Camp Elsa di Jakarta. Keluarga Polen menunggu dengan cemas sepanjang hari, tetapi mereka tidak bisa melihat Tama. Keluarga tidak memikirkan makanan dan minuman sepanjang hari. Mereka hanya ingin melihat Tama secepat mungkin dan memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa dia aman dan sehat. Saat makan malam, Johan membawa beberapa orang ke pintu, mengetuk pintu dan masuk, dan berkata kepada Marshall yang datang untuk membuka pintu, "Tuan Polen, saya sudah menyiapkan beberapa makanan enak untuk Anda semua, dan ini adalah koki di bawahku. Ini dimasak khusus di sini, dan bahan makanannya diperiksa oleh saya secara pribadi. Saya juga memperhatikan mereka saat mereka sedang memasak. Tidak apa-apa, Anda bisa menerimanya dengan percaya diri." Marshall tidak menyangka Johan, seorang pria paruh baya, bisa melakukan sesuatu secara kasar dan detail. Ketika dia terkejut, dia tidak bisa tidak berterima kasih padanya dan berkata, "Ini benar-benar menyusahkan Tuan Johan." Johan buru-buru berkata, "Lihat apa yang kamu katakan, Tuan Polen,
Kalian semua adalah kerabat Tuan Renza, dan saya adalah bawahan Tuan Renza, dan sudah sepantasnya saya melayani kalian semua. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.